Hari ini 15 Juli 2024 balik dengan gold. Kita seperti biasa going to Saxo to check the daily. Kita bisa perhatikan dalam dailynya Saxo ini ya. Teman-teman lihat ada beberapa previous daily height yang belum di hit. The first one this level ini adalah 2418. The second one this level ini adalah 2424. Jadi 2418 dan 2424. Untuk lowestnya previous daily low-nya kalau di sini kita bisa ngeliat di 2391 ya. Sedangkan ini jauh lebih dalam lagi. Jadi dia masih dalam inner liquidity, pergerakannya bergerak masih belum begitu signifikan. Karena memang saat ini pun juga dia akan nge-retest ya. Kalau memang dia strong kuat dia ke atas, dia akan nge-retest di 2427 ya tadi ya, 2424 2427 itu. Sebelum untuk menyentuh liquidity grab terakhir di 2450. So, kalau kita perhatikan di sini ini memang momentumnya bullish ya. Ini bullish strong, bagus dia 62 dari RSI, MACD-nya juga strong. Jadi kita bisa ngeliat bahwa gold ini secara daily-nya still within a bullish conviction. Jadi kita masih punya conviction untuk buy for continuation. So, we change it ke Owanda. Kita perhatikan di H4. Nah, di H4-nya teman-teman bisa ngeliat ya, ada perlambatan sebenarnya. Ada perlambatan, baik itu dari MACD-nya dengan juga RSI-nya. Tetapi nggak berarti apapun sih perlambatan ini. Kalau misalnya dia berhasil break this level. Jadi saya patok 2416, 2418 ini sebagai area patokan kita. Seandainya kita harus entry sell. Entry sell-nya. Ya, entry sell at this level itu bisa dilakukan 2416, 2418. Jadi kalau kita lihat di H1, teman-teman juga bisa lihat hal yang sama ya. This level itu nggak pernah di break. Close always below that ya, close-nya selalu di bawah itu walaupun LQ grab dia. Walaupun dia ada nge-grab jauh lebih tinggi seperti ini, tetapi dia close selalu di bawah area tersebut ya, selalu di bawah area 2418. Jadi 2418 ini bisa kita jadikan patokan sebagai salah satu area sell yang paling oke, which is 2416, 2418 itu kita bisa masuk di sana. Dan kalau misalnya kita ngelihat where's the buy zone, sebenarnya saya tadi harusnya ngerilis ya, sinyal untuk buy itu di 2408, 2407 ini aja, pendek. Sampai ke 2405 nih bisa. Tapi kenapa saya nggak rilis? Karena saya nggak pernah trade di Senin pagi. Jadi mungkin teman-teman bisa memahaminya di sana. So kalau saya ubah sebagai garis, ini kita akan ketemu nih level ya. This level nih saya ambil basically buy close adalah di 2407 dan 2408, which is totally the same sama seperti bawahnya ya. 2407, 2408. Jadi ini saya tinggal panjangin aja. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi area tersebut. Seandainya nanti dia ngehit balik ke titik sana 2407 2408. Sedangkan 2403 ini saya hapus dulu karena itu zone yang lebih tipis. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari time frame yang jauh lebih rendah ya, M30, M15, ini teman-teman lihat ya di sini sideways terus dia break sekali dengan kekuatan candlestick yang baik lalu dia lanjut mengalami penguatannya. Jadi ini bisa kita jadikan patokan sebagai area kalau memang kita harus re-entry lagi buy, itu adalah areanya 2408 2407 tinggal dilebarin. Jadi 2408 sampai 2406 atau 2408 sampai 2405. If we check by M15 ya, jadi kita bisa ngelihat another hidden base. This level ada hidden base-nya juga. Ya. This one. Ini di berapa King hidden base-nya? Ini adalah 2409, 2410 lah kita bulatin 2410. Oke, 2409. Oke, saya bulatin aja. Nah, 2410, 2409 ini adalah hidden base M15. Ya, artinya apa ya? Secara time frame minor, kalaupun dia nanti akan drop lagi ke bawah, maka dia akan nge-retest lagi 2410, 2409. Jadi kalau misalnya nahan di 2410, 2409 dalam time frame minor, maka dia masih akan rebound lagi. Jika M15-nya breakout kemana ya? Dia targetnya ke area buy yang awal kita, 2408, 2407. Jadi 2410, 2409 ini kan jaraknya cuma 10 pips ya. Ini bisa dijadikan patokan kita untuk entry scalping. Begitu. Sedangkan untuk sell position, kita tarik misalnya dari VBOT atas ke bawah, kita perhatikan 618-nya itu di harga sekarang sebenarnya teman-teman. 2413 ini di harga sekarang. This level. Sebagai area most probably become the first resistance-nya. Jadi dia akan mengalami yang namanya retracement dulu. Kalau misalnya teman-teman bingung, ini bisa saya gambarkan. Nah, begini. Ini yang ingin terbentuk sekarang. Tapi ini time frame-nya M15, jadi teman-teman perlu perhatikan ya. Selama dia nggak breakout M15, maka sebenarnya this level ini bisa kita jadikan patokan. Dan kalau saya lebarin sedikit, ini berarti 2413, 2415. Ya, 2413, 2415 sebagai area apa? Scalpingan.
Tetapi karena jaraknya sama-sama tipis ya teman-teman, lihat kan 2410, 2409 ke 2408, 2407. Lalu 2416, 2418 dengan si 2413, 2415 ini kan jaraknya sebenarnya tipis-tipis aja. Jadi teman-teman bisa proyeksikan, kalaupun memang harus entry duluan, teman-teman bisa entry lebih dulu. Kalaupun teman-teman mau nunggu yang lebih aman ya tunggunya di area yang jauh lebih atas. Karena ini pasti sistemnya high risk ya, 2416, 2418 ini high risk, pun juga sama 2408 below tuh high risk. Nah sekarang patokannya adalah di mana kondisi untuk medium risk-nya. Jelas kalau medium risk jauh lebih atas ya. Medium risk sell. Kalau misalnya sell only, ya sell only itu di area 2424 ini. Jadi saya patokan adalah 2424 sampai dengan 2427. Itu medium risk. Sedangkan buy medium risk itu jauh banget kalau saya. Jadi bukan saya patok lagi 2391, 2395 ini ya. Ini saya nggak patok di sini lagi. Kenapa? Karena kalaupun saya minta untuk cari medium risk, maka area terbawahnya inilah patokan saya. Ketika pertama kali dia strong bullish naik. Jadi ini dari 2378 sampai 2383. Jadi antara area-area tersebut itu jadi area yang akan saya patok untuk entry buy medium risknya. Ya, market nggak akan kemana-mana. Ini kalau teman-teman melihat sideways up, down, ya. Even if dia akan up, kalau misalnya nggak breakout maka dia masih akan down lagi, bolak-balik. Oke. Dan teman-teman juga perlu perhatikan dalam momentum hari ini aja. Itu sebenarnya nggak gitu banyak perubahannya. Kita ngelihat support terbawahnya di hari ini kan hari Senin ya. Senin turut ini harinya 2405 ini aja. Ini adalah support terbawahnya yang dia pernah hit. Ya. Artinya kita bisa pantok sebagai area support levelnya 2405. Jadi kalau kita pun harus ngebuy high risk-nya ya 2405 sampai 2408. Jadi 2408, 2407, 2406, 2405 atau 2407, 2406, 2405 sebatas itu aja. Ya. Sedangkan untuk area sell high risk-nya ya tadi 2416, 2418 dan scalping-nya ya di antara ini sih. 2410, 2409 sama sell-nya di 2413, 2415. 2413, 2415 sebatas itu aja, itu untuk scalpingan. Dan time frame kecil ya teman-teman, main di M5, M15 that's actually enough. Menurut saya sudah jelas sih. Kalau kita ngeliat dari H1 ini momentumnya seller, belum ada pembalikan tapi RSI-nya still strong ya. RSI-nya still strong, maksudnya nggak neutral, dia di atas 50 dan di ini sekarang 56.91. Si DH4 sudah mulai ada potensial pembalikan, we never know kapan dia akan dead cross, tapi kita bisa menunggu aja momentum tersebut. Untuk daily yang tadi strong ya, jadi kita tahu daily-nya strong. Jadi patokan sekarang adalah kembali buy for continuation, sell only for scalping. Jadi sell for retracement aja, nggak ada nyari, kita berharap dia drop lebih signifikan. Untuk nanti malam news only Powell speech, jadi dan itu pun jam 11 ya, jadi kita masih akan tetap bisa trade dengan santai. Kecuali nih NY Empire State Manufacturing Index jam 19.30. Jadi selebihnya nggak akan ada masalah, market masih akan melambat seperti biasa, nggak ada perubahan yang cukup signifikan, nggak ada juga dorongan-dorongan momentum ya yang teman-teman lihat di sini. Ini melambat, namanya melambat tuh teman-teman lihat dari MACD-nya bisa, dari RSI-nya bisa, dari price kan kalau price dia bergerak naik ya, teman-teman bisa pakai Bollinger Bands juga. So that's all, jadikan Mapking ini sebagai referensi, teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan metode trade teman-teman masing-masing.